Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahli bait yang sama-sama kita hormati, ibu-ibu jamaah Wird Yasin dan Majlis Salim yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat ridho, keampunan, maghfirah dan juga akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita mengucapkan syukur, kita juga tidak lupa mengucapkan salawat beriring salam para nabi kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semuanya kita ingin menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu, orang-orang yang bertakwa ini disebut juga orang-orang yang muhsinin. Dan mereka inilah ibu yang akan mendapatkan pusaka yang penuh dengan kenikmatan. Hal ini dijelaskan Allah di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran. Dari ayat 133 sampai ayat 135. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah berfirman, cepat-cepatlah kamu, segera-segeralah kamu. Kalau bahasa kita Bu, lekas-lekaslah kamu, rebutlah. Apa itu Bu? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang surga itu hanya disiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa, Ibu? Ada beberapa syaratnya, kata Allah. Dalam ayat 134 dan 135 Allah menjelaskan syarat-syarat orang yang muttaqin itu, yang nanti berhak masuk ke dalam surga itu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu, yang luasnya seluas langit dan bumi itu. Yang pertama syaratnya Bu, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Syarat yang pertama harus suka berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu susah. Mungkin bayangan kita Bu, kalau berinfak itu hanya waktu lapang, ya kan Bu, waktu sonang. Tapi Allah mengatakan waktu lapang dan waktu susah. Waktu sonang maupun waktu kaya atau waktu miskin. Kalau uang kayanya pula baru berinfak, semua orang bisa, ya kan Bu? Tapi bagaimana kita bisa berinfak di waktu kita susah? Macam mana kira-kira? Bu itu soal Bu, berinfak di waktu susah, ya kan Bu? Artinya begini Bu, kalau susah awak susah lah infak, kocik lah infaknya. Kalau seorang awak kaya pula banyak lah infaknya. Kalau kaya awak kira-kira infak awak misalnya 1 juta, kalau miskin awak 2 juta. Hah? Berapa yang kita mampu, Ibu? Berapa yang kita rasa bisa kita laksanakan? Walaupun Ibu 1.000 perak, kalau Ibu ikhlas, betul-betul karena Allah, Ibu infakkan dia, itu Bu, udah dihitung Allah pahala yang luar biasa. Daripada Ibu berinfak 1 juta, tapi tak ikhlas, tak ada gunanya. Ya kan? Dan lebih baik pula kalau Ibu berinfak 10 juta, ikhlas pula. Nah, ibu-ibu, mungkin bayangan kita juga infak itu hanya terdiri dari harta, ya kan Bu? Tapi ibu-ibu, sebenarnya infak itu bukan hanya harta. Apa dia Bu? Kita bisa menolong orang.
dengan tenaga, impak juga itu Bu. Ada orang yang susah, tak ada duit kita tolong dia Bu, kita bantu. Entah kita tolong dia misalnya, apalah yang bisa kita tolong, yang bisa melepaskan dia dari kesusahan itu walaupun tak seluruhnya, itu impak Ibu. Atau pemikiran kita, jangan pula udah susah dia pula kita susahin lagi, udah susah dia kita layaskan lagi, ini bahaya. Udah kawan susah, dilayaskan pula, dihina pula, bawa tanggal cocok lah. Entah ibu-ibu punya kekuasaan, misalnya Ibu Kepling, ada orang susah, dibantunya, disalurkannya misalnya sama dia PKH, disalurkan sama dia bantuan, kalau bisa diperjuangkan, impak, ya Bu, impak. Bahkan Ibu berimpak itu bukan hanya terhadap orang miskin Ibu, terhadap orang kaya juga bisa berimpak, betul? Ibu pernah berimpak sama orang kaya? Pernah? Pernah Ibu. Ibu pernah pesta? Ibu pernah bersedekah kenduri? Ibu undang orang kaya tidak? Itu impak Ibu. Yang tak boleh berimpak sama orang kaya, Bu, sedekah wajib, zakat. Kalau sedekah begini Bu, sama orang kaya, pahala Ibu, boleh. Boleh Ibu. Siapa yang paling terkaya? Orang yang paling terkaya datang kemari, Ibu kasih minum, impak. Sedekah itu Bu. Tapi kalau zakat tak boleh, Ibu. Ada orang tertentu, ya kan? Zakat tuh harus fakir, miskin, ada 8 golongan, ya Bu. Orang kaya tak boleh. Kurban boleh, orang kaya boleh Bu. Nah ibu-ibu cari kurban, kalau ibu tidak berkurban nanti insya Allah Ibu ada nama kelompok Majlisda, Majlis Zikir Silaturahmi dan Dakwah. Ibu-ibu bisa mengumpulkan untuk berkurban di majlis dari nanti Bu. Dari setiap majlis taklim, misalnya ibu, orang ibu ada berkurban, ya kan? Dari sana udah ada Bu, dari sana nanti dikumpulkan satu tempat nanti untuk penyembelihannya. Tadi sewa dan ditara lapang, ya kan? Jadi di situ majlis taklim saling berkenal-kenalan itu. Nah, nanti ada kalau anda ibu berimpak nanti ada apanya? Brosur nanti, ya kan? Ada pembayarannya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, boleh kurban, boleh kepada orang kaya. Ya boleh Bu. Nah, ibu-ibu doa juga boleh kepada orang kaya. Misalnya Bu, tetangga kita kaya, dapat rezeki dia. Ibu berimpak, ya Allah, semoga ya Allah kekayaan ini Engkau berkahi ya Allah. Semoga dengan kekayaan ini menambah ketakwaan bagi dirinya. Ya kalau perlu ya Allah tambahilah kekayaannya ini agar bertambah kekayaan. Orang kaya pula samping sombong pula mah hendaknya untuk abah tak boleh Bu, ya kan? SMS namanya itu susah menengok orang senang menengok orang susah, jangan ya Bu. Terhadap orang miskin kita bisa berdoa Bu, ya Allah ya Tuhan, semoga ya Allah Engkau hilangkan kemiskinannya ya Allah, Kau ganti dengan kekayaan supaya dia bertambah takwa kepadamu. Bu, infak. Orang kaya juga, ibu tengok dia kaya, ya Allah semoga Engkau berkahi kekayaannya ya Allah, ya kan? Dan dengan kekayaan itu bertambah ketakwaannya kepadamu. Infak Ibu. Jadi jangan bayangkan infak itu hanya dengan harta, hanya dengan duit, dengan tenaga juga bisa infak. Dengan pemikiran kita bisa juga infak. Dengan kekuasaan yang kita miliki bisa juga infak. Dengan doa Ibu. Makanya Ibu, setiap orang harus berinfak. Ya Bu. Nah, itu syarat yang pertama Bu. Apa lagi Bu? Nah, ini syarat yang kedua nih Bu, agak sulit-sulit juga nih. Kalau tadi yang pertama, yumfikuna fis-sarra'i wad-dharra, berimpak waktu lapang maupun waktu susah. Maka yang kedua syaratnya Ibu, wal kaziminal ghaiz. Ini aku yakin ibu-ibu jamaah-jamaah ini, jamaah ibu-ibu solehah bisa menahan emosi. Bisa menahan emosi kan? Bisa menahan emosi kan? Tak suka marah-marah kan? Ibu ketua bisa menahan emosi kan? Bisa lah Bu, menahan emosi. Naik tensi kata ibu itu. Bu, emosi ini ada Ibu kalanya di sini lepaskan. Ada kalanya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ada Bu emosi dari setan.
nanti akan terasnya kita tuh. Kalau dari setan nih Bu, emosi itu naik, memang layan emosinya Bu. Kalau emosi, misalnya kita ditindas, kita berada dalam kebenaran, lalu kita ingin melawan supaya dia sadar, itu kan harus dinaikkan emosi Bu. Nah itu tak salah. Ini emosi ini Bu, murah saya marah, tak menentu Bu. Sikit-sikit, mah gawat, nggak susah awak. Ya Bu, itu syarat yang kedua ya Bu. Ini yang paling sonang Bu. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang yang salah semua. Ini paling mudah ya kan? Ibu-ibu yakin aku bisa itu kan Bu? Pokoknya Bu, doa-doakan supaya orang bersalah semua. Bawa. Doa-doakan Ibu, biar banyak orang bersalah semua, biar banyak berdoa berlimpah. Semoga ya Allah ampuni dosanya, maafkan. Ibu yakin aku bisa itu Bu. Satu dari dia paling-paling Bu, dari awak ya Bu. Yuk, Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu Bu, syarat yang ketiga. Nah, syarat yang keempat Ibu. Walladzina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarallahu fastaghfiru li dzunubihim. Nah, ini Bu. Yaitu orang-orang yang berbuat salah kemudian memohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Tak ada yang dapat mengampuni dosa dan kesalahan kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tak mau mengulangi lagi kesalahan itu untuk yang kedua kali. Ibu-ibu, kita ini semua bersalah. Dan ketika kita bertaubat kepada Allah dan berjanji awak tidak mengulangi lagi kesalahan itu, Ibu, inilah termasuk salah satu syarat untuk mendapatkan surga. Makanya sering aku bilang sama Ibu, kita nih Ibu harus banyak banyak membaca subhanallah wa bihamdih. Berapa kali Bu? Subhanallah wa bihamdih itu minimal Ibu 100 kali sehari semalam. Kata Rasulullah Ibu, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali setiap hari, akan diampunkan Allah dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis itu hadis hasan. Bukhari, Muslim, banyak lagi yang meriwayatkan yang lain. Ibu baca subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali Bu sehari semalam. Kan mudah. Lalu nanti tidur Ibu, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kalau Ibu tambah lagi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, makin paten. Ibu tambah lagi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, paten lagi. Begini, 100 kali saya semalam. Supaya diampunkan Allah dosa Ibu. Karena Ibu, surga itu seperti yang mungkin pernah aku ceritakan sama Ibu, surga itu tempatnya indah, surga itu tempatnya bersih, surga itu tempatnya mulia. Dia tidak menerima orang-orang yang hina, dia tidak menerima orang-orang yang kotor dengan dosa-dosa. Oleh sebab itu, bersihkan dosa, jadikan kita orang mulia agar kita bisa memasuki surga itu. Lalu bagaimana caranya Bu? Membersihkan diri dengan istighfar, dengan banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Sudah kan Bu? Subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari semalam. Yang paling terbaik kalau bisa dilaksanakan sebelum subuh, saat fajar mulai datang sampai fajarnya berakhir. Kalau Ibu tambah lagi kata Rasulullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim, makin paten. Ibu tambah lagi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Bu, ini juga salah satu pembuka pintu rezeki. Ya, Bu, tak perlu Ibu susah-susah memikirkan rezeki lagi. Apa lagi, kemana ke dukun mana, Bu, pesugihan. Bu, kita nih Bu, alhamdulillah. Kita nih Bu, orang-orang sudah terbebas dari perbuatan-perbuatan khurafat. Alhamdulillah Ibu. Kalau sebagian orang-orang yang tinggal di tempat lain Ibu, orang tuh masih kental dengan magic tadi. Masih kental dengan khurafat. Kalau bakode pakai siram-siram dulu, ya Bu.
Kalau ndak panen tobu dikawinkan dulu tobunya, ada perkawinan tobu. Kau ibu tengok. Ibu tengok di YouTube nanti apa di TV perkawinan tobu, ndak panen tobu. Nah, masih kontak dengan rapat ibu. Pergi dulu. Iyalah. Kalau ibu ndak padi, diambil dulu padi diayun dulu. Nah, panen. Ibu ini termasuk bagian-bagian itu nanti kan bu. Nah, itulah kita alhamdulillah bu terbebas. Masih ada bu. Masih ada sebagian orang yang memegang itu lagi bu. Masih ada. Masih ada bu. Nah, kalau dia nak buka usaha bu, dijamu dulu. Iya kan? Ibu-ibu kalau buka usaha jangan jamu. Jamunya begini bu. Panggil orang rame-rame, kasih makan, mohon doanya. Itu aja bu. Jangan bu ini segala macam tanam di sudut sana, tanam di sudut sini, sidam halaman segala macam. Itu bagian dari rapat bu. Ada lagi bu pesugihan untuk kayu poin ke gunung-gunung bu, bikin ritual, pakai tumbal, tumbalnya ada ayam, ada kambing, ada bu anak istrinya pun rela dia menumbalkan. Pernah ibu dengar? Iya bu, di TV-TV itu bu, itu betul tak salah lagi. Tapi tak di sini bu, tak di sini. Itu ini alhamdulillah bu, udah lepas dengan dari itu. Ditumbalkannya bu, rela dia menumbalkan istrinya. Rela dia menumbalkan anaknya supaya dia dapat kekayaan. Wah, luar biasa. Wah, mana itulah bu. Katalah Islam KTP lah tauhid. Iya kan? Separah-parah orang itulah dia bu. Udah macam zaman jahiliyah itu bu. Yang jahiliyah rela dia memotong anaknya dia menutup malu. Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Rela dia mengubur anaknya dia hidup demi menutup malu. Ia pun rela dia mengorbankan anaknya demi untuk mencapai harta dan kekayaan, untuk pangkat dan jabatan. Ibu-ibu, alhamdulillah, ibu-ibu terbebas dari itu, anak cucu pun ibu bebaskan dari situ. Nah, jadi ibu-ibu syaratnya tadi jelas ibu. Yang pertama kalau ibu mendapatkan surga itu syaratnya yang pertama, ibu suka berimpak, waktu lapang mau nurus susah. Suka menahan emosi, bisa menahan emosi, suka memaafkan kesalahan orang lain, dan ibu-ibu banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Itu saat dapat surga lagi. Jadi kalau tak sholat-sholat, tak puasa, tidak lah, udah jelas bu. Sholat dan puasa itu memang udah kewajiban. Ini di luarnya tuh ibu ya. Dan biasanya orang yang bertaubat itu pasti sholat. Orang yang bertaubat pasti puasa. Ya bu. Orang yang bertaubat pasti berbuat kebaikan. Nah ibu yang muliakan Allah, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkannya ibu. Ya amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat ridho dari Allah dan dapat keampunannya. Ya bu, amin. Ibu itulah ceramah kita sore ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.